Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menganalisa dan mencatat transaksi bisnis dalam video presentasi kali ini untuk pertemuan 3. Sebelum saya memulai presentasi kali ini, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yulinda Rahmawati. Saya mahasiswa Universitas Muria Kudus. Saya dari Fakultas Teknik, Program Studi Sistem Informasi. Saya dari kelas D dengan NIM 202153173. Oke, untuk pembahasan di sini ada tujuan. 1, menjelaskan mengapa akun digunakan untuk mencatat dan mengikhtisar pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Yang kedua, ada menjelaskan karakteristik suatu akun. Ketiga adalah menjabarkan kaidah debit dan kredit serta saldo normal akun. Yang keempat adalah menganalisis dan mengikhtisar pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Yang kelima adalah menyimpan neraca saldo dan menjelaskan penggunaannya untuk menentukan kesalahan. Yang keenam adalah menentukan kesalahan dalam pencatatan transaksi dan mengoreksinya. Yang ketujuh, menggunakan analisis horizontal untuk membandingkan laporan keuangan dari periode yang berbeda. Nah, setiap pos dalam laporan keuangan yang disebut dengan akun dimasukkan dalam buku besar. Kita di sini tahu akun adalah pos dalam laporan keuangan. Pos-pos ada dalam laporan keuangan akan dimasukkan, yaitu disebut dengan akun, dan kemudian akan dimasukkan dalam buku besar. Sekelompok akun, tadi pos-pos dalam laporan keuangan adalah sekelompok akun untuk suatu entitas bisnis disebut buku besar. Daftar akun dalam buku besar disebut bagian akun. Daftar akun tadi laporan keuangan, pas dalam laporan keuangan dalam buku besar yang sudah dimasukkan dalam buku besar disebut bagian akun. Klasifikasi utama dari akun. Nah, di sini ada aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Misal di sini ada kas, kelengkapan, bangunan, piutang usaha. Nah, aset itu terdiri dari ini semua. Yang kedua adalah kewajiban. Yang di sini adalah kewajiban, adalah utang kepada pihak luar. Contoh di sini kewajiban itu adalah yang harus kita bayar. Contoh utang usaha, wesel bayar, utang gaji. Nah, itu menjadi utang dan nanti kita harus membayarnya. Klasifikasi dari akun. Ekuitas pemilik adalah hak pemilik atas aset perusahaan. Modal Krisklek, seperti yang kita tahu, seperti modal Krisklek, penarikan Krisklek. Jika ekuitansi pemilik adalah hak pemilik, maka modal ini dan penarikan ini adalah milik kita. Milik kita sendiri. Terus yang kedua ada pendapatan, adalah kenaikan ekuitas pemilik sebagai hasil dari penjualan jasa atau produk. Saat kita supaya kita bisa mendapatkan hasil, kita perlu mendapatkan pendapatan jasa. Setelah kita melakukan penjualan jasa dan pendapatan komisi, itu adalah hasil kita. Beban di sini, beban adalah penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan pendapat. Beban sewa atau di sini terdiri dari beban sewa, beban gaji, dan beban utilitas. Beban adalah sesuatu yang mungkin menjadi hal yang untuk
adalah penggunaan aset. Ada beban itu adalah penggunaan aset atau jasa. Untuk membantu Anda belajar suatu akun dapat digambarkan menyerupai bentuk huruf T. Nah, untuk mempermudah kita untuk belajar akun, kita menggunakan huruf T ya. Akun T di sini berjudul akun T. Nah, di sini ada kas. Di sini ada kas. Jika sisi kiri dari akun adalah disebut debit. Debit untuk sisi kiri ini kita sebut dengan debit ya. Terus untuk sisi kanannya nanti kita sebut sebagai kredit. Ingat ya, ini sisi kiri debit, untuk sisi kanannya kredit. Jurnal umum. Nah, di sini ada angka 3.750, 4.300, 2.900. Ini adalah debit. Di sini adalah debit. Sedangkan di sisi kiri adalah kredit, ada di sisi sini adalah kredit, ada angka 850, 1.400, 700 dan 2.900. Menyimbangkan akun T. Nah, untuk menyimbangkan akun T, pertama kita harus menjumlahkan sisi debit dulu. Nah, untuk kita menjumlahkan 3.750 ditambah 4.300 ditambah dengan 2.090, maka menghasilkan angka 1.950. Setelah itu kita baru menjumlahkan sisi kreditnya. 850 ditambah 1.400 ditambah dengan 700 ditambah dengan 2.900, maka dia mendapatkan hasil 5.850. Kemudian setelah kita menjumlahkan sisi debit dan sisi kredit, maka kurangkan total kredit dari total debit untuk mendapatkan saldo akun. Maka jika sisi debit ini adalah maka yang kita dapat ada saldo akun atau penghasilan kita, penghasilan bersih. Nah, ini adalah penghasilan bersih. Jika sisi debit ini adalah proses penjualannya, maka ini adalah proses kita sebelum kita melakukan proses penjualan. Seperti ini adalah pembelian barang-barang, kelengkapan dan lain sebagainya. Maka ini dikurang ini, maka ini adalah hasilnya. Ini adalah laba kita. Ini adalah saldo kita. Ini penghasilan kita. Oke, transaksi dan akun neraca. Nah, di sini ada penjelasan. Di sini ada jurnal terdiri dari tanggal, uraian, debit dan kredit. Di sini adalah pada tanggal 1 November, Chris Clark menyetorkan $25.000 ke rekening bank atas nama Net Solution. Nah, kan kalau di sini baru menyetorkan ya, berarti 25.000 ini adalah milik dari Chris Clark. Nah, kemudian baru dia rekeningkan atas nama Net Solution. Nah, kita untuk membuat jurnal kita harus mengisi tanggalnya dulu. Tanggal 1 ini di sini kita menggunakan tanggal 1 karena di sini tanggal 1 November, maka di sini tulis November tanggal 1. Untuk uraian kas kita mendapatkan debit, kita mendapatkan masukan, yaitu Net Solution mendapatkan masukan yaitu $25.000. Sedangkan modal atau Chris Clark ini mengalami penyetoran karena dia menyetorkan uang ini, maka uang modalnya berkurang, menjadikan dia kredit. Kreditnya adalah $25.000 untuk menginvestasikan kas ini ke Net Solution. Menjadikan modal dari kas ini mengalami pengurangan untuk menginvestasikan kas ini kepada Net Solution-nya. Nah, masih dalam pembahasan yang tadi, dampak dari jurnal ini di buku besar. Pada tanggal 1 November, Chris Clark menyetorkan $25.000 ke rekening bank atas nama Net Solution. Maka kas pada tanggal 1 November
debitnya adalah $25.000. Sedangkan untuk modal Chris Clark pada tanggal 1 November mengalami kredit yaitu $25.000. Nah, kita tahu ya, kasnya bertambah, yaitu debitnya bertambah, sedangkan modal dari Chris Clark mengalami pengurangan sehingga ia menjadi kredit menjadi $25.000 untuk menginvestasikan kepada Net Solution. Nah, yang kedua adalah pada tanggal 5 November, Net Solution membeli tanah senilai $25.000 secara tunai. Nah, di sini kita tahu tanggal, di sini kita kasih tanggal ini November dan ini tanggal 5. Di sini karena keterangan kita membeli tanah, maka tanah di tanah dengan debit $25.000 dengan nilai dengan debit $20.000 dengan langsung membeli tanah dengan $20.000. Kemudian karena kita membeli tanah secara tunai, maka kas kita berkurang $20.000. Karena apa? Kita gunakan untuk membeli tanah ini, beli tanah untuk mendirikan bangunan. Pada tanggal masih seputar pertanyaan pembahasan tadi, pada tanggal 5 November Net Solution membeli tanah secara senilai $20.000 secara tunai. Maka di sini dijelaskan dampak dari jurnal ini di Buku Besar adalah kas di sini pada tanggal 1 mengalami kenaikan, mengalami penambahan debit yaitu $25.000. Pada tanggal 5 November, kas mengalami kredit atau pengurangan sebesar $20.000 untuk membeli tanah. Untuk membeli tanah pada tanggal 5 November, tanah mengalami debit yaitu $20.000 dari pengurangan dari kas tadi, karena jadi kas menjadi kredit $20.000. Oke, yang ketiga adalah pada tanggal 10 November Net Solution memberi perlengkapan secara kredit sebesar $1.350. Nah, untuk perlengkapan kita di sini pada tanggal November ya, masih di bulan November pada tanggal 10 kita dengan uraian perlengkapan dengan debit $1.350. Sedangkan tata usaha kita mengalami kredit atau pengurangan sebesar $1.350.000 untuk membeli perlengkapan secara kredit. Dampak dari jurnal di Buku Besar pada tanggal 10 November, Net Solution membeli perlengkapan secara kredit senilai $1.350. Maka untuk perlengkapan pada tanggal 10 November ini mengalami debit. Nah, debitnya di sini kita tahu di sisi sini kan debit pada mengalami debit $1.350. Sedangkan di tata usaha kita mengalami kredit pada tanggal 10 sebesar $1.350. Karena yang kita tahu berarti kita mengalami utang ini ya. Karena ini kredit ya. Oke, yang kelima ada pada tanggal 30 November Net Solution membayar kreditor sebesar $950. Pada tanggal di sini November ya, masih November tanggal 30. Net Solution membayar utang. Nah, di sini utang usaha. Kita membayar utang usaha kita sebesar $950. Sehingga kas kita mengalami penurunan, mengalami kredit sebesar $950 untuk membayar utang usaha itu tadi kepada kreditor. Nah, dari pembahasan yang tadi adalah pembahasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya hanyalah manusia biasa. Dan semoga bermanfaat untuk kalian semua.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.